Sekarang kita mau tahu berapa jumlah cupcode yang ada dummy ABC. Oke, yang berarti nilainya 1. Oke, yang ada nilainya 1 berarti sebenarnya rumusnya nambah dong sebenarnya. Tetap count ifs. eh Sebenarnya tuh simple, sebenarnya gue bisa ngelakuin kayak gini sih. Kita copy aja rumusnya. Tapi sekarang ada kriteria baru, kita mau menghitung yang ada dummy ABC doang. Gitu, jadi yang dummy ABC-nya sama dengan 1 kriterianya. Oh sorry, ini nih karena dia beda nih. Nah, oke, kita dapat 13 dari 23 provinsi di Aceh itu dummy 1. Gitu, oke. Dan seterusnya. Nah, kayak gini. Oke, berarti cupcode dummy 1. Oke. Nah, terus ada lagi cupcode yang dummy-nya 0 gitu. Oke, yaudah ini kan berarti tinggal ini dikurang dengan ini dan seterusnya. Nah, sekarang gue mau ngelakuin visualisasi banyak lah. Let's say kalau saya gue mau bilang storytellingnya, gue mau kasih tunjuk gitu. Mana aja provinsi yang punya uh, mana aja provinsi yang punya uh, kabupaten atau kota dengan jumlah dami satu terbanyak, dengan dan kapkot yang dami satunya terbanyak gitu. Gimana ya bilangnya? Jadi gue mau cari mana provinsi yang yang punya banyak kabupaten kota dengan nilai dami satu. Kayak contoh kayak gitu. Atau gini deh, kita simplify aja. Gue mau cari mana setiap provinsi itu punya kabupaten kota berapa banyak. Dan kira-kira mana provinsi yang punya kabupaten kota terbanyak. Oke. Okay. Nah, yang bisa gue lakukan adalah ya udah gue coba let's say ambil dari bar chart aja kayak gini. Dan ya udah kita sesuaiin dulu datanya gitu. Atau sebelum masuk ke sana gue gini dulu aja deh. Ini dengan ini. Hmm, tahu tahu. Oh, ya. Horizontal aksesnya. Oh, saya sudah kembali. Aceh bla 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 bla, tapi bukan yang here. Kita maunya yang jumlah kapkotnya. Gitu. Oke, nah ini adalah pembagian setiap provinsi dengan jumlah kabupaten kotanya gitu. Kita bisa lihat yang paling banyak di sini berarti Jawa Timur gitu, punya kabupaten kota terbanyak. Tapi kan bisa jadi storytellingnya bukan ini gitu. Yang gue mau bawa storytellingnya adalah gue mau nunjukin uh, sebenarnya mana provinsi dengan jumlah uh, kabupaten kota terbanyak yang mempunyai nilai 1 gitu. Oke, ya berarti sebenarnya bisa juga gue ngelakuinnya kayak tadi, tapi yang gue ambil bukan jumlah cupcode keseluruhan tapi jumlah cupcode yang daminya 1 aja gitu. Jadi let's say kayak gini. Oke. Dan banyaklah beberapa variasi-variasi yang lainnya, tapi sebenarnya sebelum itu kita harus paham dulu mana sebenarnya grafik yang digunakan untuk fungsi apa gitu. Pertama kita ada yang namanya pie chart. Pie chart itu tuh fungsinya untuk nunjukin berapa pembagian proporsi-proporsi dari yang sifatnya kategorial. Jadi kalau kalian punya 2 kategori, terus kalian mau tahu mana yang frekuensinya paling banyak atau mana yang persentasenya lebih gede, itu kalian bisa pakai pie chart. Tapi sangat nggak disaranin kalian memakai pie chart untuk data-data yang sifatnya time series, karena kalau data yang sifatnya berubah ngapain gitu. Kecuali kalau emang mau komparasinya kategorinya berdasarkan tahun ya, nah itu boleh pakai pie chart gitu.
Nah, habis itu ada juga bar chart. Bar chart ini untuk yang sifatnya kategori-kategori. Yang apa yang tadi kita coba lihat, itu contoh kalau kalian menggunakan bar chart di mana ya udah kita ngeliat pembagian proporsi-proporsi aja gitu. Terus ada juga line chart. Nah, ini biasanya untuk nunjukin tren gitu. Jadi kayak biasanya ini untuk data per tahun. Let's say gue mau bikin, oke, gue mau ngeliat dong tren Indonesia itu gimana perkembangan dari nilai total spendingnya gitu. Ya udah berarti bisa pakai line chart. Ada juga histogram. Kalau histogram sebenarnya hampir sama dengan line chart, tapi dia lebih banyak dipakainya untuk hal-hal yang sifatnya statistikal gitu. Nah, terus ada juga scatter plot. Ini untuk bisa uh, nunjukin suatu data letaknya ada di mana gitu, pakai titik-titik. Ini juga biasanya akan sangat berguna, apalagi kalau misalnya kita pakainya kayak 4 kuadran dan sebagainya. Terus ada juga combo chart. Kalau misalnya kita mau ngegabungin beberapa chart-chart yang tadi ke dalam satu chart, nah itu kalian bisa pakai combo chart gitu. Kayak contoh kalau kalian lihat di combo chart ini, dia ngegabungin antara bar chart dan juga line chart gitu. Jadi ada grafiknya, tapi ada juga bar chartnya di sini gitu. Tergantung kalian storytellingnya mau kayak gimana. Nah, di Excel juga kalian sebenarnya bisa bikin kayak candlestick gitu. Kalau candlestick ya udah kalian bisa bikinnya kayak warna merah atau warna hijau, terus kayak pokoknya kayak mirip grafik-grafik saham lah gitu. Terus kayaknya kalau sana anak ekonomi udah paling tau lah tentang ini yang tree map gitu. Apalagi kalau kalian yang ngambil ekonomi internasional. Ada biasa kita mau bikin oke, mapping berapa kira-kira di Indonesia ekspornya itu komoditasnya ada apa-apa aja. Nah, biasa kita pakai tree map ini kan gitu. Nah, ini juga bisa untuk dilakukan di Excel gitu. Oke. eh, Mungkin kita lihat dulu deh kalau seandainya hal-hal yang nggak relate dulu deh dengan data kita ya. Hmm. Oh, let's say candlestick lah, candlestick ya. Untuk candlestick itu kalian bisa buka di insert. Nah, ini di bagian charts di sini ada kumpulan berbagai chart yang bisa kalian gunakan. Let's say untuk candlestick ya, candlestick itu kalian bisa ambil dari yang stok yang ini gitu. Oke. Tapi untuk yang ini sebenarnya candlestick kalian harus punya open, high, low, sama close harga gitu. Jadi kayak untuk harga-harga stoknya, price gitu. Ya, yang kalian biasa belajar juga untuk hal-hal yang ekonomi moneter gitu. Nah, ini contoh kayak gini nih. Let's say gue ambil data sekarang lah gitu. Contoh ada data kayak gini. Terus gue mau bikin open height-nya, let's say gue random between aja deh. Ini datanya gue random aja ya sebenarnya. Let's say dari 20 sampai 100 lah. Ini coba gue giniin. Terus gue mau bikin nih grafik dari pergerakan harga saham yang kayak gini gitu. Oke. Nah, ya udah tinggal di kayak gini ya. Nah, akan kelihatan nih seperti grafik-grafiknya. Nanti kalian tinggal dimain-mainin aja sebenarnya mau warnanya kayak gimana gitu. Contoh nih kalian mau jadiin yang hitam ini sebagai warna merah gitu. Nah, ini bisa juga nih dijadiin warna merah aja gitu. Gitu. Sedangkan yang warna ini kita jadiin warna hijau. Gitu. Udah deh. Jadilah seperti data yang kalian biasanya tahu gitu. Oke. Nah, ini juga sangat oke untuk orang-orang yang mungkin mau untuk melakukan analisis teknikal dan analisis kedalaman pasar dan sebagainya. Oke, nah itu untuk candlestick. Terus ada juga tree map. Tree map itu biasanya dipakai untuk nunjukin proporsi-proporsi gitu. Kayak let's say kalau misalnya aku mau bikin proporsi ini, let's say gue punya sektor lah, ada sektor gitu, sektor A, B, C dan seterusnya gitu. Oke, bisa ya. E, F, G, H, I, J, K. Oh, untuk saya gue punya sektor A, B, C, bla 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 bla. Terus kita ada kayak nilai ini deh, nilai ekspor gitu. Oke.
balik lagi ini gue tinggal lanjutin dulu aja ya, tapi data aslinya kalian harusnya kayak ya udah kalian main ini sebenarnya dari data yang kalian punya ini kayak gimana gitu. Saya gue dari 1000 sampai 5000 lah. Oke. Nah, ini contoh sederhana data. Terus kita mau mapping ini di negara ini kira-kira kalau dibikin tree map-nya gimana gitu. Ya udah kalian bisa insert dan masukin tree map aja gitu. Oh sorry, tree map bukan di sini kan sih. Tree map, tree map, tree map. Sorry, sini. Nah, ini contoh tree map-nya gitu. Ya udah bakal ada kebentuk lagi gitu untuk ini. Jadi tinggal lihat aja mana kotak yang paling gede itu nunjukin memiliki nilai ekspor terbesar gitu. Nah, data-data yang kayak gini sering banget biasa aja dipakai gitu. Sorry, bukan visualisasi kayak gini tuh sering dipakai juga, terutama di dunia ekonomi internasional gitu. Oke, nah selain itu sebenarnya kita punya untuk yang chart 6 ini ya. Nah ini yang akan coba kita buka gali-gali lagi deh gitu. Eh, Oke, untuk yang pertama pie chart gitu. Let's say gue mau ngelihat di tadi kan gue ada dari ABC ya. Gue mau ngelihat sebenarnya oke, secara keseluruhan di Indonesia berapa sih pro kabupaten kota yang punya DAMI ABC-nya nilainya 1 dan berapa kabupaten kota yang nilai DAMI ABC-nya nilainya 0 gitu ya kan. Nah yang kayak gitu berarti kan gue tinggal nge-count F aja kan sebenarnya DAMI ABC-nya gitu, atau simpelnya gue jadi pembatas dulu deh. Nah, oke. Simpelnya berarti sekarang gue tinggal cari aja berapa sih sebenarnya kabupaten kota yang nilainya 1 dan berapa yang nilainya 0. Let's say gue mau taunya di tahun 2010 aja. Oke. Nah, berarti tinggal dicari aja sebenarnya kan eh, frekuensinya. Baik lagi sebenarnya nilai-nilai ini bisa lo dapet kalau misalnya lo ngelakuin pivot table bisa cepet banget gitu. Tapi kalau pakai rumus juga bisa. Ini gue lagi coba pakai rumus dulu aja. Jadi gue count F uh, yang di sini, tapi gue mau yang nilainya cuma satu dan year-nya itu harus 2010 gitu. Nah, ada 235 kabupaten kota. Oke, terus ternyata yang nilainya 0 itu ada 236. Wah, dan betulnya benar-benar ini. Let's kita ganti deh. 0, jangan ini 1, 1. Banyakin 1 dulu aja. Nah, harusnya nggak berubah nih. Oh, yang tahun 2010. So. Oke, kayak gini dulu deh. Nah, ini kalau kalian gimana itu di data gue? Nah, ini nih, contoh kayak gini deh. Oke, jadi ada dalam ABC, tahun dan frekuensinya. Nah, udah, ini semuanya udah bisa kita bikinin pie chart-nya. Gitu, pie chart kalian bisa buka di insert dan lihat di proporsi yang lingkaran-lingkaran itu pie chart. Nah, kalian bisa milih kalian mau pakainya 2 dimensi, 3 dimensi, atau yang bentukannya kayak donat gitu. Let's say gue ambil yang sederhana dulu deh, yang 2 dimensi gitu. Nah, biasa yang terselect oleh sistem oleh Excel itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, yang harus kalian buka adalah di select data. Jadi kalian buka select data, di sini akan kelihatin chart data range-nya mau yang mana, terus ada series apa gitu. Oke.
Nah, pertama kita lihat dulu dari yang horizontalnya ya. Horizontal itu maksudnya adalah lo mau baginya itu per apa sih kategorinya, ada dua kelompok apa gitu. Oke, ternyata dua kelompoknya itu ternyata adanya harusnya yang ini gitu, satu dengan nol. Karena yang gue mau amatin kan sebenarnya kelompok satu dengan nol gitu. Nah, jadi yang ini yang satu dengan nol ini nggak usah. Nah, seriesnya nih. Atau gini deh. Ntar ya, gini nih. Select data, kita switch aja. Dan, nah, ini contoh nih. Jadi yang gue lakukan adalah pertama, kita define dulu horizontal axis labelnya apa. Itu berarti kategori yang lo mau bandingin apa. Oke, yang mau gue bandingin adalah yang nilainya 1 dengan yang nilainya 0 gitu. Uh, ini kenapa jadi 2 nilainya? Oke, 1 dengan, ya let's say 2 lah. Nah, di Excel nggak bisa baca 0 soalnya. Terus yang mau bandingin apa? Oke, yang mau gue bandingin adalah data frekuensi, di mana data frekuensi ini namanya adalah frekuensi, series value-nya adalah 240 dan 235 gitu. Oke, jadi ya main-mainin di sana aja sebenarnya gitu. Dan oke, ya udah kebentuk kayak gini gitu. Kalau lo mau bisa, kalau mau bikin 3 dimensi pun juga boleh sebenarnya. Jadi atau lo mau ubah-ubah bentuknya, oke. Nah, ini sebenarnya bisa lo explore aja gitu. Oke. Ada juga sebenarnya yang cukup keren menurut gue adalah pie chart dalam pie chart gitu. Jadi sederhananya, contoh kalau seandainya let's say gue punya data apa ya, gini deh, gue bikin aja satu deh. Let's say kita bikin sama juga deh, sektor ABC, lalala gitu-gitu gitu. Oke, tapi gue bikinnya dia kayak ini bukan nilai ekspor. Let's say gue bikinnya kayak uh, hmm, proporsi proporsi apa ya, proporsi atau persentase deh, persentase uh, kontribusi terhadap PDB negara ini ya, BCDEF ya, GHI JK gitu. Let's say dia ini 40%, ini kayak cuma 30%, ini 10%, terus ini 2%, 1%, dan seterusnya gitu. Ini berapa sih? Yang belum. Oh, ada 11%. Di sini gue tambah 2%. Dan nggak pilih 10% juga. Oke, nah let's say gue ada data kayak gini, ini in total dia keseluruhan 100% yang kayak biasa dijadiin pie chart gitu. Uh, gue mau bikin gitu untuk insertnya, tapi masalahnya gue risih banget nih karena yang 1% terlalu kekecilan. Jadi pas lo bikin pie chart nanti hasilnya pasti jadi kayak gini nih jelek banget kan sebenarnya, ya nggak? Nah, lo bisa sebenarnya untuk ngebuat dia itu jadi kayak gini aja juga bisa, atau kayak gini. Jadi ada pie chart dalam pie chart gitu. Mungkin distribusi datanya gue jadiin kayak gini deh. Jangan 20%. 1%-nya kebanyakan ya. Gini gini gini. 6%. Gue jadi 6% deh. Biar visualisasinya kalian lebih dapat sense-nya kenapa gue jadiin kayak gini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 juga. Kurang 4, 2, 2, 2, 6% deh. 7%. Oke. Oh, jangan dia 10%. Nah, bisa nggak ya?
12 kurang ini berarti 28 bisa. Nah, ini contoh pembentukan yang bukan nggak bisa dibilang sederhana sih, tapi at least lo cukup paham lah maksudnya kenapa. Jadi sebenarnya untuk beberapa yang kayak G sampai L ini kan bisa gue jadiin other aja kan sebenarnya, karena yang mau ditunjukin adalah proporsi yang ini yang lebih gedenya gitu. Nah, caranya gimana? Jadi persentase kontribusi terhadap ininya gue jadiin kayak gini aja, tapi gue select gitu kira-kira yang mau diiniin apa. Jadi yang harus kalian lakukan adalah yang select ininya dulu. Ada nih kok erupsi gitu, bentar ya. Bukan itu label. Nah, di sini. Jadi kalau lo klik kanan di lingkarannya, itu akan ada format data label. Jadi lo tinggal pilih aja format data label, terus format data label, sorry, format data series. Jadi kalau format data series, lo bisa lihat nih, oke, split by apa nih? Oke, gue mau nge-split dia itu yang di bagian sini yang kanan itu based on yang persentasenya atau nilainya paling kecil. Bukan paling kecil sih, nilainya yang penting 1% lah gitu. Ya udah gue bikin value aja, dimana di sini gue mau yang nilainya di bawah dari 0,01 atau which is 1%. Gitu. Dan dia udah seperti yang lo lihat di sini, dia udah yang ininya udah terinclude semua gitu. Oke, jadi bisa lebih memudahkan aja intuitifnya gitu untuk pacar, atau kalau mau bikin bentuk ketiga dimensi juga bisa.